ngebahas red flags dalam hubungan. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu red flags itu apa sih, kan sekarang lagi ngetrend banget nggak sih di Betul. sosmed, di TikTok, di Twitter, di Instagram, semuanya tuh lagi bahas yang kayak red flags, red flags. Nah, kayak bingung kan, apa sih itu red flags, bendera merah, masa kan gitu. Oke, jadi aku mau kasih tahu definisi terkait red flags itu apa. Red flags adalah tanda seseorang tidak dapat menjalani hubungan dengan sehat. Nah, jadi banyak kan tuh perilaku-perilaku yang sekiranya tuh tidak sesuai dan tidak menunjukkan bahwa sebuah hubungan itu merupakan hubungan yang sehat. Nah, jadi bagaimana dan apa saja sih perilaku yang termasuk ke dalam red flags itu? Silahkan simak lebih lanjut. Nah, yang pertama ini kekerasan fisik. Siapa sih yang mau dikasarin, mau pacaran, mau bukan, pasti nggak ada yang mau namanya dikasarin. Nah, kalau dalam pacaran aja nih udah nunjukin kekerasan fisik, kayaknya kalau dilanjutin ke jenjang yang lebih serius kayaknya no banget sih. Karena dari mulai pacaran aja udah berani mukul, cekek, cakar, gimana kalau misalkan hubungannya itu lanjut ke pernikahan. Wah, itu sih makin menjadi-jadi ya. Nah, bagi kalian yang terperangkap dalam hubungan yang misalkan pasangan kalian yang kasar dan kalian bingung nih gimana caranya lepas dari pasangan kayak gitu, kayaknya sih menurut aku kalian mending datang ke psikolog, biar psikolog tersebut yang nentuin nih gimana baiknya dan selanjutnya seperti apa. Bener banget, apalagi kalau dilanjut bisa jadi KDRT kan? Betul, percuma kalau misalkan nanti pernikahannya cuma sebentar. Betul banget. Lalu nah, yang kedua ini ada kekerasan secara verbal. Kalau tadi Eca udah jelasin secara tindakan, ini ada lagi secara verbal. Nggak melulu verbal itu kayak nggak kelihatan nyakitin gitu, enggak juga. Malah lidah itu tidak bertulang. Betul. Dan itu nyakit ini tuh lebih Jauh nyakitin lebih banget, ke hati sih. Makanya kalau misalnya dalam bertutur kata, dalam berbicara itu tuh harus dijaga banget. Dan kalau misalnya kalian mau tahu apa aja sih emang kekerasan verbal itu bisa aja kayak sesepele, kamu kok kayak gini sih, minor banget sih lo, kayak gitu. Betul. Sesimpel itu tapi nyakitin hati Iya, banget. pokoknya segala sesuatu omongan yang gak ngenakin hati dan menyakiti hati itu dapat dikategorikan sebagai kekerasan verbal. Dan yang ketiga nih ada posesif. Sebenarnya posesif itu boleh-boleh aja sih, wajar lah, namanya kita punya pasangan terus mungkin dia lebih peduli sama cewek lain, kan kita kadang cemburu gitu ya. Sebenarnya wajar-wajar aja. Tapi kalau yang udah berlebihan, misalkan posesif yang hal yang gak jelas, menurut gue udah menandakan red flags dalam suatu hubungan. Kalau kayak gitu sih mendingan dihindari, atau kalau misalkan pasangannya mau mendengar nih, misalkan kalau kesah kita, misalkan kenapa sih posesifin hal-hal yang gak jelas, alasannya apa, kalau masih bisa diobrolin sih lebih bagus. Tapi kalau emang udah gak bisa diobrolin lagi, kayaknya mendingan udahan aja. Poin selanjutnya ini ada sering bertengkar. Nah, kenapa sih sering bertengkar itu harus dihindari? Padahal kan itu hal yang wajar. No, jawabannya enggak. Itu nggak wajar, kalau sering bertengkar itu nggak wajar. Kenapa? Karena sebagai seseorang dalam menjalani hubungan itu kita harus bersikap dewasa gitu. Kalau misalnya ada permasalahan, ya diobrolin, dimengertiin, dikomunikasiin, bukannya malah sering bertengkar. Mungkin bertengkar itu nggak apa-apa kalau sekali dua kali doang gitu. Emang pasti ada miskomunikasi atau ada rasa kayak aku marah gitu atau aku sebel gitu, itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya setiap hari ada aja dipermasalahin, diberantemin, itu tuh nggak boleh. Itu red flags banget, jadi mendingan cabut aja. Yang selanjutnya adalah minimnya komunikasi. Lagi-lagi nih, hubungan itu didasari oleh komunikasi. Jadi komunikasi adalah kunci gitu. Jadi kalau misalkan komunikasinya aja kurang, gimana mau menghasilkan hubungan yang sehat gitu. Misalkan komunikasinya cuman kalau dalam sehari bisa dihitung, gimana mau terbuka, jujur, dan dalam hubungan itu ya nggak asik sih kalau misalkan komunikasinya nggak lancar, malah jadi menimbulkan hubungan yang toksik karena apa-apa tuh dipendem, nggak diobrolin, nanti malah memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Minim komunikasi itu bisa banget munculin kebohongan. Betul banget. Gak mau ngabarin lagi di mana sama siapa, tiba-tiba lagi sama cewek lain. Aduh. Karena nggak pernah ditanyain, jadinya ya udah bohong aja lah, orang nggak ditanya kok, pasti percaya aja. Nah,
Nah, poin selanjutnya ini ada suka mengendalikan pasangan. Kita nih pacaran, 2 orang pacaran. Memang mereka itu menjalani sebuah hubungan, tapi mereka berdua ini sama-sama pribadi yang memiliki kehidupannya masing-masing. Si A ini punya hidupnya si A dan si B itu punya hidupnya si B. Janganlah mereka berdua ini saling ngendaliin, karena kenapa? Karena nggak sehat banget nih. Misalnya si A punya hobi, misalnya hobinya hobi main piano gitu, terus si B ini nggak suka, aku nggak suka kamu main piano, kayak apaan sih sosok musisi banget atau segala macam. Itu tuh nggak boleh gitu. Kalian tuh nggak bisa ngendalin hidup orang punya kesukaan, ya udah jalannya aja gitu. Dan selama positif kayaknya nggak masalah, aku didukung. Jadi jangan ngontrol, jangan ngendaliin, karena itu toksik banget. Jadi bikin kita itu nggak bebas dan kayak terbatas mau ngelakuin Tertekan nggak sih? ya, tertekan. Terakhir adalah memberikan semua waktunya. Maksudnya adalah kita tuh waktu kita hanya untuk dia dan waktu dia hanya untuk kita. Menurut gue itu nggak banget sih, karena nggak mungkin kan hidup kita, waktu kita hanya untuk dia tuh nggak mungkin banget. Kita mesti ngejalanin aktivitas diri kita sendiri, begitupun dia juga. Dan apa ya, kalau misalkan waktu kita untuk dia, kayak itu menandakan kita tuh bergantung banget nih sama dia. Kalau misalkan dia pergi, kita kelimpungan nih, kita ngapain ya, bosan banget nggak ngapa-ngapain. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalkan nih dia lagi sibuk atau apa, kita semangatin, tapi kita juga cari aktivitas supaya tidak menimbulkan hubungan yang toksik, kayak misalkan marah-marah. Aduh, itu nggak banget sih, kayak kenapa sih kamu pergi, kenapa sih begitu-gitu. Udah no banget. Bener banget. Terus udah gitu, kenapa waktu kita nggak harus didedikasikan untuk pacaran? Karena kita harus menata masa depan, gak sih? Betul. Gak semuanya harus pacaran. Kita ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk kuliah, ada waktu untuk bekerja, cari duit, cari kesenangan sendiri. Betul. Ngisi waktu sama hal-hal produktif lainnya, kayak nggak semuanya harus tentang pacaran sih. Nah, segitu dulu aja red flags dalam hubungan yang udah kita berdua jelasin nih. Mungkin dari kalian ada yang mau nambahin, boleh banget, langsung ketik aja di section komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian atau ke pacar kalian atau gebetan. Boleh banget guys, Biar menghindari hal-hal seperti itu ya. Siapa sih yang gak mau punya hubungan yang sehat? Nah, oke, segitu dulu aja. See you on the next video. Bye-bye. Bye.